Bapa kami mohon Bapa menaruh perkataan Bapa, nasihat Bapa di mulut anak-Mu ini. Agar pada pagi menjelang siang ini kami boleh mendengar suara Bapa sendiri. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu yang berkuasa mengubah kami, mengangkat kami. Berbicaralah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Saya berharap apa yang saya kemukakan ini benar-benar Bapak, Ibu, saudara-saudara mengerti. Saudara menangkap dan saudara mengamalkan atau mengimplementasikan di dalam hidup. Firman Tuhan mengatakan karena manusia telah berdosa, manusia kehilangan atau manusia kekurangan kemuliaan Allah. Saudara, ingat, catat mengenai apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah ini. Karena inilah saudara hal yang sangat dasariah, sangat fundamental di dalam kehidupan kita terkait dengan keselamatan. Beberapa kali saya kemukakan manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang kemudian diwarisi oleh semua anak cucu Adam, itu kehilangan atau tepatnya kekurangan kemuliaan Allah. Eustereo, kekurangan atau lack of, kekurangan kemuliaan Allah. Kemuliaan ini sebenarnya bicara mengenai moralitas, kesucian. Moralitas kesucian Allah, saudara. Manusia tidak mampu memiliki moralitas kesucian Allah. Tidak mampu berpikir seperti Allah. Manusia tidak bisa berperasaan seperti Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus dimaksudkan agar kemuliaan yang hilang itu ditemukan. Manusia yang kurang kemuliaan Allah menemukan kemuliaan Allah, atau manusia memiliki moralitas kesucian Allah. Bagaimana manusia dimampukan untuk berpikir seperti Allah berpikir, berperasaan seperti Allah berperasaan. Tentu dalam konteks manusia, bukan konteks Allah. Skala yang dipikirkan Allah tentu tak terbatas. Sedangkan skala yang kita pikirkan itu limited, terbatas. Sesuai dengan pergumulan hidup kita. Makanya kita harus masuk dalam pergumulan hidup. Agar di dalam pergumulan itu kita belajar untuk mengenakan pikiran perasaan Allah. Yang di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus.
atau sikap hati, sikap batin seperti Kristus. Phroneo, attitude, sikap batin. Dan kalau seseorang memiliki sikap batin yang dimiliki Yesus, itu berarti, saudaraku, kita memiliki pikiran perasaan Allah. Karena Yesuslah yang sulung, yang menemukan kemuliaan Allah. Yang pertama yang menemukan kemuliaan Allah. Yang mencapai moralitas kesucian Allah. Jadi Yesus tidak otomatis dapat memiliki moralitas kesucian Allah. Maka dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai 9 ya, dikatakan bahwa walaupun dia anak Allah maksudnya, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Yesus juga belajar. Di dalam ayat yang lain dikatakan Allah yang menuntun Yesus kepada kesempurnaan. Jadi tidak heran kalau di dalam Lukas pasal 2 dikatakan bahwa Yesus mengalami pertumbuhan, proses, progresivitas, peningkatan, ya, makin besar, makin bijaksana, makin dikasihi Allah dan manusia. Jadi tidak otomatis, saudaraku. Makanya kita harus menghindari pemikiran bahwa Yesus itu penjelmaan firman secara otomatis. Yesus sang firman, amin. Yesus sang logos, amin. Tapi bukan penjelmaan mistis, otomatis. Tetapi lewat proses yang dikatakan logos masuk dalam daging, ya. Logos masuk dalam daging. Biasanya yang kita dengar, ya, firman menjadi manusia. Bisa sih, tapi itu bisa menggelapkan kebenaran. Yang benar firman masuk ke dalam daging. Mablek enggak. Proses. Makanya orang Kristen yang berproses, nanti saya beritahu, bisa berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus artinya pribadi atau sosok yang diurapi. Hidupku sekarang dalam daging ini hidup oleh iman, oleh penurutan terhadap kehendak Allah atau penurutan terhadap kehidupan Yesus yang kuteladani. Oke, nanti saya bicara. Saya kembali ke sini, saudaraku. Itulah sebabnya kita menjadi Kristen. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Belajarlah, sekolahlah, berjuanglah untuk berubah, bertumbuhlah. Karena Anda harus memilih serupa dengan Yesus atau serupa dengan dunia. Banyak orang tidak memilih dengan konsep teologi atau ajaran yang salah, merasa sudah percaya Yesus, secara akali setuju Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mulut pun mengaku, tetapi tidak memahami pengertian percaya dengan benar. Percaya itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Mulut mengaku. Mulut mengaku zaman Alkitab ditulis dengan mulut mengaku zaman kita itu beda. Jadi mulut mengaku di sini harus dipahami dalam konteks Alkitab yang benar.
bukan konteks dunia kita. Ketika Alkitab berkata dengan mulut mengaku, itu pertaruhannya nyawa, harta, keluarga, dan segenap hidup. Berani mengaku Yesus sebagai Tuhan, dipancung. Keluarga bisa ditawan, harta bisa dirampas. Fakta itu. Jadi percaya yang dimaksud Alkitab harus dalam konteks zaman itu, bukan zaman kita. Harus cerdas memahami Alkitab. Kalau Alkitab berkata kita lebih dari orang-orang menang, itu juga harus dilihat dari konteks zaman itu. Kita lebih dari orang-orang menang, kata Paulus dalam kitab Roma ya, pasal 8. Menang dari atau lebih dari pemenang, maksudnya lebih dari orang-orang menang. Siapa sih orang-orang menang? Ya orang Roma. Menang secara politik, menang secara ekonomi, menang secara kekuasaan, menang secara penampilan. Tapi kita lebih dari mereka. Apa lebihnya? Lebihnya ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, saya tergoda melihat ayatnya, tapi ini belum konteks utama, belum tema utama, saudara. Jadi tidak perlu dulu ya. Kita punya kelebihan apa? Lebih dari orang-orang menang itu. Menang secara politik, ekonomi, ya, dan banyak hal lain yang bersifat lahiriah. Kemenangan kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, aniaya. Itu ayatnya, itu konteksnya. Nah kita tidak mengalami aniaya, ketelanjangan, kelaparan, lalu ngaku menang. Tuh lihat betapa bodohnya banyak orang. Kita lebih dari memenang. Menang dari siapa? Saudara masih bersama saya enggak? Paham enggak? Jadi kalimat menang yang ditulis di dalam kitab Roma itu bukan menangnya orang Jakarta, orang Bekasi, atau orang manapun. Orang Roma pada zamannya dalam konteks pergumulan hidup waktu itu. Mereka bisa mengalahkan keadaan. Nah kita bagaimana bisa menang? Ya, kita harus bisa mengalahkan, menaklukkan keadaan. Tapi sekali lagi ini bukan tema utama. Tema utama saya soal kemuliaan Allah. Saya sedang menjelaskan apa itu kata percaya. Percaya dalam konteks zaman itu. Supaya kita bisa mengekstrak, mengambil inti kebenaran dari kata percaya. Seperti kata menang yang tadi saya jadikan ilustrasi jembatan bridging untuk menjelaskan hal ini. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu dimaksudkan agar kita mencapai, memiliki kemuliaan Allah tersebut. Atau kita dapat benar-benar menjadi manusia yang memiliki moralitas Allah. Kembali kepada apa yang dikatakan kitab Kejadian, saudara. Bahwa rancangan Allah itu kita segambar dan serupa. Itu sama dengan kita memiliki pikiran dan perasaan Allah. Serupa, maksudnya sama. Saya gambar lagi ya saudara. Sampai ini menjadi milik saudara yang tidak terhapus sampai kita pulang nanti. Ya, di langit baru, bumi baru. Jadi bicara mengenai gambar Allah, itu bicara mengenai pikiran dan perasaan.
Kalau pikiran perasaannya dibaharui oleh suara Roh Kudus atau firman yang keluar dari mulut Allah, ini terasah. Jadi cerdas. Saya sering menyebutnya memiliki kecerdasan rohani. Atau istilah populernya itu spiritual quotient. Spiritual quotient. Kalau di STT Ekumene untuk program pasca sarjana, baik untuk magister maupun doktor ya, atau magister, itu ada mata kuliah spiritual quotient. Itu mata kuliah khusus yang ada di STT ini sebagai muatan lokal. Mungkin di tempat lain tidak ada, mungkin. Ya. Dari pikiran dan perasaan ini melahirkan kehendak. Diciptakan menurut gambar ya. Selem dan rupa. Ini bicara mengenai kualitas dari pikiran dan perasaan. Kualitas. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, pikiran perasaannya berkualitas rendah. Kualitinya rendah. Sehingga kehendaknya tidak mampu mencapai ketepatan atau presisi dengan kehendak Allah. Padahal rancangan Allah, manusia punya keserupaan dengan Allah, punya kualitas yang serupa dengan Allah. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalimat lain begini, miliki moralitas seperti moralitasku. Begitu saudara ya. Jadikan semua bangsa muridku, belajarlah, berubahlah, bertumbuhlah terus. Supaya kamu tidak serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Allah. Yang model atau prototipenya Yesus. Jadi betapa beruntungnya kita menjadi umat pilihan yang mengenal Yesus. Bukan saja menebus dosa-dosa kita, tapi juga memberi meterai Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Dan ajar mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Baptisan itu kan konteksnya terkait dengan mandat pemuritan, saudara. Ya, mandat pemuritan. Baptis, baptizo aslinya dari kata baptizo. Itu artinya diselam. Diselam. Not sprinkle, but to dip, to baptize, not sprinkle. Kalau dipercik namanya pantiso. Tapi perintah Tuhan baptis. Baptisan ini lambang kematian. Makanya Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam kitab Roma ya. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Roma, saudara, ayat yang keempat, Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kamu akan hidup dalam hidup yang baru.
Totally. Manusia lama kita harus dikubur. Cara berpikir kita, cara kita berperasaan harus diubah totally. Total harus diubah. Maka dikatakan 1 Petrus pasal 1 tadi 16 saya katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 18, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyang. Kamu mewarisi gen orang tua dan gen orang tuamu. Sekarang kamu mewarisi gen Allah lewat pimpinan Roh Kudus. Tepuk tangan. Baptisul di selam lambang kematian. Baptiskan mereka dalam nama Bapa. Tentu nama Bapa itu Elohim Yahweh. Anak itu Yesus namanya. Roh Kudus tidak punya nama. Jadi maksud nama itu bukan sebutan atau panggilan. Jadi kalau kita memahami itu sebutan ya salah. Karena tidak disebut baptis mereka dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus, dan dalam nama, tidak ada Roh Kudus. Maksudnya kubur mereka dalam karya Bapa sebagai sang pencipta dan yang menginspirasikan atau sebagai inspirator dari keselamatan. Yesus anak maksudnya sebagai pelaksana eksekutor keselamatan salib dan Roh Kudus yang menuntun orang percaya yang menjadi meterai ya saudara. Oke. Ini luar biasa saudara. Luar biasa. Dari dulu sampai sekarang sama, yang namanya murid itu belajar. Dari dulu sampai sekarang tetap sama bahwa proses belajar itu tidak satu hari. Itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dari dulu sampai sekarang orang tahu bahwa menimba pengetahuan mengalami proses perubahan itu bertahap. Maka Alkitab juga mengatakan kumpulkan harta di surga. Jadi bukan memindahkan sesaat tapi sebuah proses penumpukan atau akumulasi saudara. Nah sama dengan firman masuk dalam daging bukan menjelma menjadi manusia. Tapi Yesus itu penjelmaan firman, amin. Tapi bukan secara mistik. Yesus bergumul, firman masuk dalam daging. Oke, nanti saya jelaskan. Begini Bapak Ibu saudaraku sekalian. Menjadi anak Allah harus sempurna seperti Bapa. Maka di dalam Matius 5 ayat 48 jelas. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Dulu saya ragu-ragu mengatakan ini walaupun saya juga mengucapkan. Tapi hari ini lebih tough, lebih kokoh. Harus sempurna. Artinya harus sempurna bukan menyamai Allah. Tentu tidak akan pernah kita menyamai Allah. Bahkan tidak bisa menyamai Yesus. Tetapi kita memiliki cara berpikir. Mekanisme berpikir dan berperasaan yang presisi dengan Allah. Di konteks kita. Konteks Bapa, wah skalanya tidak terbatas. Yesus, konteks Yesus tidak pernah sama dengan siapapun. Jangankan Yesus, konteks saya dengan konteks masing-masing saudara berbeda. Karena pengalaman hidup, persoalan hidup kita berbeda-beda. Tetapi di dalam persoalan hidup itu, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memecahkan masalah, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita memilih, harus tepat seperti yang Allah inginkan. Maka Allah melatih melalui Roh Kudus.
Jadikan semua bangsa muridku, aku menyertai kamu. Siapa yang menyertai? Roh Kudus. Baptis mereka dalam nama Bapa sebagai sumber keselamatan, inisiator, Yesus pelaksana keselamatan, lengkap, sudah selesai. Sekarang Roh Kudus. Amin. Jadi jangan saudara tidak memahami maksudnya. Baptis mereka dalam nama. Ini kan urusannya jadikan semua bangsa muridku. Tetapi ayat itu dipelintir oleh para Trinitarian dengan mengatakan 3 kan 1. Itu dipolitisir namanya atau dipaksakan. Itu sebenarnya tidak ada urusan dengan Tritunggal, tapi bisa dipaksakan. Seandainya dipaksakan ya dalam nama Bapa, Anak. Tapi tidak dikatakan bahwa anak itu sejajar dengan Bapa, enggak pernah juga. Kalau dikatakan sejajar kan dipaksakan, di ayat itu tidak dikatakan kok. Oke, maka saudara ikuti pelajaran saya logos dan monoteisme. Karena hal ini bertalian dengan saya khotbahkan ini. Bertalian. Orang tidak suka kalau saya mengatakan Yesus bukan penjelmaan logos mistik. Tapi penjelmaan logos proses. Nggak suka. Maunya itu mistik. Nggak ada. Alkitab tidak pernah menunjukkan adanya penjelmaan model pagan, model pagan. Apa itu pagan? Bangsa kafir itu loh. Kan menjelma gitu loh. Batara Guru jadi Semar gitu. Nggak ada. Nggak ada. Di seluruh Alkitab itu nggak ada. Firman masuk dalam daging, egeneto, masuk. Bukan blek, nah. Yesus itu lahir dari nol, lalu bertumbuh dewasa. Bertambah. Kenapa sih mesti begitu? Karena Yesus harus jadi model kita. Kalau Yesus menjelma dengan mudah, kita jadi anak Allah juga harus mudah gitu. Ternyata tidak. Jadikan semua bangsa muridku harus lewat proses. Maka kalau Yesus bisa sempurna, Yesus bisa berkenan kepada Allah, Yesus bisa menyenangkan hati Bapa, kita pun juga bisa. Tepuk tangan. Yesus yang berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Lalu banyak saudara yang tidak bertanggung jawab. Rata-rata Anda tidak bertanggung jawab. Rata-rata. Sebagian besar. Bahwa Anda bertanggung jawab untuk belajar, berproses, untuk sempurna seperti Bapak. Kalau saudara mengerti tanggung jawab ini, Anda akan menggeliat dan berjuang. Lebih dari melakukan kegiatan apapun. Bahkan kegiatan apapun yang kita lakukan menjadi sarana kita berproses. Berkeluarga, mencari nafkah, hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu dinamikanya itu dinamika yang mengubah kita karena di dalam persoalan-persoalan itu Allah melatih kita berpikir seperti Dia berpikir. Kalau saudara mau belajar silat, ini ilustrasi yang mungkin kurang tepat, tapi bisa membantu saudara. Belajar silat atau tinju ya, Anda belajar jurus-jurusnya ya. Kalau dulu belajar silat itu ada yang namanya senam dasar. 1, 2, 3 begitu ya. Dari senam dasar ini digabung jadi jurus. Ya, oke. Saya mau memperagakan gak enak ya. Tahu maksud saya ya, 1, 2, 3 gitu. Kalau digabung jadi jurus. Oke. Begini Bapak Ibu, saudara-saudara. Anda boleh belajar silat dengan dimulai dari senam dasarnya atau dasarnya sampai digabung jadi jurus. Tapi kalau Anda tidak pernah berkelahi, Anda tidak pernah bisa menggunakan itu.
Paham maksudnya? Harus berkelahi. Saya nggak suruh Anda berkelahi. Ini kalau dipotong khotbah ini, harus berkelahi, dipotong. Wah gila itu pendeta Erastus, dia suruh harus berkelahi. Ilustrasi, tapi kan dia nggak ngambil ilustrasinya Bu. Dia kan hanya ngeliat pokoknya harus berkelahi. Kalau dipotong emang bahaya ya. Bener ya. Yesus bukan juru selamat. Wah rusak saya ya. Maksudnya bukan inisiator tapi eksekutor di konteks itu. Oke. Udah. Capek deh. Oke. Jadi saudara harus berkelahi sampai saudara itu bisa menggunakan jurus itu. Saudara tidak akan bisa menggunakan pikiran perasaan Allah tanpa punya pengalaman. Dari pengalaman itu Anda dilatih berpikir seperti Allah berpikir. Katakan amin. Tapi sebagian besar saudara memang tidak peduli. Bukan orang jahat tapi Anda tidak peduli. Karena mungkin Anda tidak mengerti ini. Tapi sekarang Anda harus mengerti. Ya. Dari proses tersebut, saudara itu akan melihat manusia lama saudara. Dan manusia baru yang Tuhan tawarkan. Step by step. Ya. Waktu saudara mengeluarkan uang, memberi orang uang misalnya. Itu kalau manusia lama kita berkata kasihan. Sekaligus aku memang orang baik. Bagus loh. Tapi Roh Kudus kalau bicara bukan begitu. Roh Kudus mengajar. Perasaan Bapak dialirkan. Kamu tidak ingin melihat orang ini celaka. Amin. Bukan dasarnya supaya kita dipuji atau karena kasihan. Karena aku mencintai orang ini. Aku mengasihi orang ini. Jangan sampai dia celaka. Itu Tuhan mengajarkan perasaannya. Amin. Saudara tidak akan bisa mengasihi musuh kalau tidak ketemu musuh. Rata-rata sudah dimusuhi, gagal. Rata-rata gagal. Ya. Saudara baru mendapat perlakuan tidak sopan, orang membuang muka saja, saudara sudah, emangnya gue binatang. Gitu. Ya. Baru buang muka loh, belum buang ludah. Kalau sampai, wah itu penghinaan saudara. Itu baru buang ludah ke tanah. Belum buang ludah ke bajumu. Cret. Wah lebih. Baju masih enggak apa-apa. Belum muka. Pas kena bibir. Bayangkan. Tapi Tuhan berkata kasih musuhmu. Dari sekian banyak orang yang meludahi Yesus. Bukan tidak mungkin kena muka, kena bibir segala macam loh. Berapa banyak bau jigong. Buat. Tapi Tuhan Yesus berkata ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu perasaan Tuhan begitu. Anda harus punya musuh. Tuhan akan izinkan Anda mendapat musuh. Tuhan buat dinamika hidup seperti itu. Supaya saudara melatih perasaan Allah. Siap? Di sini pelan. Anda siap di sini? Ayo. Oke. Tunggu. Siap benar di sini? Diludahi. Oke. Tuhan tahu kok kelas saudara di mana ya. Tidak mungkinlah orang kalau belajar angkat besi lalu masih kelas 30 kilo ditaruh 90 dia nggak sanggup. Dari 30 kilo jadi 35 jadi 40 ya terus sampai bisa ngangkat yang punya gym sendiri. Oke deh. Jadi kemuliaan Allah itu
moralitas kesucian Tuhan. Nah, kita berlatih sejak kita bangun tidur, saudara. Wah, kita berlatih. Saya dulu sering memberi ilustrasi dari bangun tidur, sendalnya hilang di depan pintu. Kemana itu sendal? Mungkin digigit pleki, mungkin dipakai siapa? Mana sendalku? Ya udah. Tapi kan ada yang bereaksi begini, anjing. Loh, ya kan refleks dosanya itu loh. Begitu saudara, refleks dosa. Banyak refleks-refleks dosa yang itu akan dimunculkan Tuhan ketika Anda menghadapi kejadian-kejadian hidup. Yang tadi saya katakan dinamika hidup yang Allah izinkan Anda alami. Di situ saudara melihat, wow ini manusia lamaku. Roh Kudus bicara begini, begini, begini. Oh mestinya begini. Kalau saudara notice suara Roh Kudus, perhatian, dan memang mau berubah saudaraku, sungguh-sungguh saudara mau berubah, saudara makin hari makin peka mendengar suara Roh Kudus. Anda seperti anak-anak di hadapan Allah, mau diajar, mau belajar, dan mau berubah. Itu gunanya Anda di GSKI Rehoboth. Anda mendengar hal ini, Anda harus melakukannya. Anda mengerti petanya. Anda punya peta lalu Anda memframing hidupmu sesuai dengan framingnya Tuhan. Jangan di-framing oleh dunia. Kita di-framing oleh Tuhan. Amin. Maka saudara mendengar firman yang membuat saudara memiliki kecerdasan rohani. Satu hal yang sukar saya jelaskan, tapi saya jelaskan. Saya mengalaminya, jadi saya mengerti maksudnya. Waktu kita mengambil keputusan, waktu kita bertindak. Ini standarisasinya itu standar kita yang pernah kita lakukan sebelumnya. Yang itu pengaruh dari orang tua atau lingkungan. Atau karena Roh Kudus bicara. Begitu saudara. Nanti baru kita lihat itu. Model manusia lama kita dan model manusia baru kita. Langkah-langkah salah yang kita lakukan, kita akan sadari saudaraku. Nah, banyak orang Kristen saudaraku tidak mengerti ini, enggak mengerti. Kalaupun nyanyi misalnya, selidiki aku ya Tuhan. Itu hanya di dalam lingkup dosa-dosa moral umum. Selidiki aku ya Tuhan. Kalau ada dosa dalam diriku. Itu hanya lingkup dosa-dosa umum. Yang tidak perlu Roh Kudus. Karena dengan pikiran logika agamani, pikiran etika, kita bisa tahu ini salah, ini benar. Ini sopan, ini santun, ini tidak. Nggak perlu Roh Kudus. Nggak perlu. Tapi Roh Kudus itu tepat. Ya, bisa memisahkan, ya saudara. Apa yang presisi di hati Allah dan yang tidak. Tadi saya katakan saya sulit menjelaskan tapi saya mengerti karena saya mengalami saudara. Kalau saya menjadi pendeta saya khotbah ini bagus ya. Bagus. Tapi apa motivasi terdalam saya melakukan hal ini? Coba siapa yang tahu kalau bukan saya pribadi, itu pun kalau saya memang mau dikoreksi Roh Kudus saudara. Mau dipimpin Roh Kudus dan Tuhan. Jadi perubahan demi perubahan tersebut membuat saudara benar-benar memiliki kecerdasan rohani yang memampukan saudara bertindak tepat seperti yang Allah inginkan. Jadi kalau
diberi masalah A. Diberi masalah A. Mestinya beloknya begini ya. Bukan begini, tapi begini. Kalau Tuhan, maaf ya Tuhan. Kalau Tuhan jadi kamu, Tuhan akan memilih ini. Nah, kita memilih apa dalam kasus ini? Nah, di situ Roh Kudus melatih kita. Di tempat pekerjaan kita diperlakukan tidak adil oleh atasan. Anda wanita, atasanmu juga wanita. Bedanya dia belum nikah usia 50 tahun. Kamu belum menikah juga, tapi kamu masih muda, cantik, dan banyak peminatnya. Sedangkan dia lalat pun gak nempel. Paham maksudnya? Ini kesel dia. Dia membuli saudara karena cemburu. Padahal dia pengen nikah. Dia pengen nikah. Tapi gak ada pria yang tertarik. Kenapa tidak tertarik? Galak. Ya gak ada yang tertarik. Orang baru bilang, apa kabar? Apa? Makanya kalau ada wanita bilang, Pak Eras tolong doakan saya menikah. Bagaimana punya jodoh? Bagaimana punya jodoh model kamu begini? Galak. Galak. Dari matamu aja. Orang lihat matamu sudah takut. Belum ngomong. Belum bicara baru lihat matamu udah. Waduh. Anda kalau ke kebun binatang ya. Anda masuk klaster kelinci atau pelanduk ya, binatang-binatang pemakan rumput. Waduh, sampai kepalanya itu masuk ke mobil kita, betul nggak? Wow, lembut-lembut. Coba kalau masuk singa, tutup. Singanya nggak ngomong, cuma gini aja, cuma ngelirik gini. Kita dah, ampun bos, ampun. Nah kalau wanita galak begitu gimana? Juga ada pria, Pak saya mau menikah. Tahu saya nggak dapet jodoh Pak. Loh, kamu kerja apa? Saya sih nganggur Pak. Justru saya menikah mau dapat istri yang kerja. Ini orang ampun. Bagaimana kamu nikah? Dari wajahmu saja, gigimu kuning-kuning. Rambutmu tidak kamu sisir. Begitu kita dekat, belum bau keteknya. Bagaimana wanita tertarik kecuali wanita gila. Oke, kembali ke tadi. Ini saya intermezzo saja untuk yang belum nikah, dandanlah, sabarlah. Yang pria-pria bekerjalah. Oke. Ibu tepuk tangan maksudnya apa ini? Ini soal jodoh. Oh beruntung dengar sini, oke. Biarin apa, Anda ojek online tapi ada kerjaan, bagus. Nggak masalah. Dukung, aduh ya, oke. Begini Bapak Ibu saudaraku. Tadi gadis yang belum nikah ya, belum selesai ceritanya. Ini atasannya cemburu, waduh dia menindas. Dia menindas. Apalagi di situ ada pria yang tertarik sama dia, sama gadis ini. Yang ini si atasan juga sebenarnya ingin memikat dia. Biarpun beda umur 20 tahun, tapi kan umur tidak jadi masalah kata Pak Eras. Saya nggak jadi masalah kalau 5-4 tahun, kalau 30 tahun enggak kali ya. Beda umur tuh nggak masalah, tapi berapa rentangnya ya kan. Oke. Ditindas habis. Bagaimana bisa keluar? Atau bagaimana bisa dia tidak betah di situ. Itu terjadi. Nah bagaimana menghadapi hal ini? Si gadis kalau itu jemaat Rehobot berkata, Pak Eras, saya betul-betul teraniaya. Seperti orang Kristen abad pertama. Pak Eras bagaimana saya ini? Celaka saya kerja di tempat itu Pak, celaka. Saya tidak tahu, saya ternyata berada di tempat yang tidak tepat. Nah saya akan berkata sebagai gembala, begini sayang. Kamu berada di tempat yang tepat.
Saya kira saya tidak tepat, Pak. Tepat sayang. Tepat untuk kekekalanmu. Ini yang tepuk tangan belum ngalamin sih. You gak rasa kalau jadi gadis ditindas perawan tua. Itu tepat. Lalu bagaimana saya harus bersikap, Pak? Kamu dengar Roh Kudus bicara apa? Di situ kamu memainkan kehidupanmu sebagai anak Allah. Soal-soal berat membuat kamu cerdas. Dulu waktu kita sekolah, apalagi kalau matematik, aljabar dulu belum ada matematik namanya aljabar ilmu ukur. Kalau soal yang sulit kita bilang, Pak jangan sulit-sulit dong gitu ya. Guru yang baik berkata semakin sulit soalnya makin cerdas kamu nak. Wow. Paham saudara? Kalau diberi tugas, ini tugas membaca ya bab 1 sampai 5. Wah! Kalau saya ngomong gitu, mahasiswa gitu, saya marah. Baik, saya ganti 1 sampai 10. Oh, serius, saya marah. Dulu saya sombong banget saudara. Pokoknya saya kalau sedikit diperlakukan kurang sopan, saya marah. Emang dulu saya kasar-kasar sekali. Saya ditanya, saya jawab, terus saya ketawa. Ah Pak, keluar kamu. Langsung saya suruh keluar. Saya hitung 3 kali, kamu harus angkat. Keluar kamu. Wah, langsung rame itu. Kan takut tuh kena. Kan dulu kan sengnya seng gitu. Langsung angkat gini. Wah, lari semua. Udah keluar belum tadi? Udah. Wah dulu saya jahat banget loh. Heran loh Tuhan sayang saya loh. Itu kalau mantan mahasiswa saya yang di sana mungkin pernah lihat loh. Jahat banget saya. Nah tapi soal-soal itu buat orang pinter. Tugas membaca. Tolong ya. Tugas yang saya berikan nanti dipersiapkan untuk jurnal ilmiah. Harus jelas referensi bukunya. Minimal ada 15. Minimal. Yang 5 bahasa Inggris, yang 10 bahasa Indonesia. Lah 20. Yang bilang tadi 20. Bukan hukuman biar pinter. Kamu mau belajar ngerti nggak di sini? Kadang-kadang ya murid yang bodoh dikasih PR. Pak jangan PR melulu. Oke nak, kamu nggak pengen PR, kamu keluar sekolah besok. Oke sebelum selesai saya mau kasih PR ya nak untuk dikerjakan. Makasih Pak. Gitu mestinya. Jadi ada 10 PR ini. Makasih Pak, kenapa nggak 30 sekalian Pak? Ah itu baru murid yang baik. Aduh, ngerti enggak itu? Harus bener-bener biar pinter. Paham enggak saudaraku? Tuhan kasih persoalan berat biar pinter. Biar cepat sempurna. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan akan dapat masalah lebih besar hari ini mulai sekarang. Loh, tepuk tangan lagi lebih besar. Loh, ini tepuk tangan melulu nih. Tuhan itu mendidik kita, maka Alkitab berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu. Itu tidak kebetulan. Tuhan mau saudara sempurna. Betul nggak Pak? Berapa umurnya sekarang Pak? Berapa usianya? Masih lama. Ini gandengan tangan begini mesra sekali. Saya mau tanya nih, di rumah gini nggak? Waktu tidur gandengan tangan gini nggak? Saya gandengan tangan waktu tidur. Ya harus gandengan tangan bukan hanya di gereja, bukan hanya di hadapan Tuhan, di mall juga. Nice, very nice, bagus, bagus. Amin Pak? Betul ya Pak ya? Tuhan mau buat kita bertumbuh. Berapa usia Bapak? 60. Oke, bagus Pak. Bagus. Nggak lama kita. Kita, maksudnya bukan dia kita. Saya mau tanya Bapak ini rambutnya putih nggak enak? Saya mau tanya. Tuhan mau
mau sebelum kita mati lulus. Ketepatan kita bertindak itu tinggi, presisi sebelum kita meninggal. Jadi kalau kita belajar lewat situasi, apakah Allah berpikir seperti ini ya? Itu loh saudaraku. Ngerti maksud saya? Apakah Allah berpikir seperti ini menghadapi kasus ini? Apakah Allah bertindak seperti ini menghadapi kasus ini? Dan kita harus belajar, kita rasa kok. Aku makin cerdas loh. Tapi kita nggak ngomong dalam hati. Wah dulu kalau saya ngadapin begini, sikap saya begini. Begitu, sekarang enggak. Itu makin hari makin benar. Ya, kalau punya mama makin tua makin cerewet. Ya, wah ketemu mama mesti diajarin dulu kita bantah. Sekarang oke mam, baik mam. Wah aku udah berubah ya. Baik mam. Kalau dulu, ya mama sih, mama nenek lampir. Sekarang tidak saudaraku, amin. Proses ini terjadi di rumah, di keluarga dan lain-lain. Jadi kalau ada ibu-ibu menghadapi suami yang KDRT, galak dan jahat. Anda jangan berkata, aku telah salah memilih. Memang kamu salah memilih. Tapi kesalahanmu bisa dipakai Tuhan menyempurnakan kamu. Jadi nanti pulang ke rumah enggak lagi ngomong, gua menyesal kawin sama lu, gua nyesel. Enggak pakai begitu. Pap, puji Tuhan aku nikah sama kamu. Udah, bersyukur Tuhan. Ibarat sikat suamimu sikatnya, kamu sepatunya digosok makin mengkilat. Kamu tepuk tangan ngapain nak belum kawin? Tapi kamu nanti kalau nikah bisa ngerti. Betul? Ya. Tapi jangan nanti pulang ke rumah berkata, Papa, kata Pak Eras, Pap, kau sikatnya aku sepatu. Lalu suamimu berkata, amit-amit gua ke gereja. Gua dikatain sikat sama Erastus. Dia gak ngerti maksud saya. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan untuk kita semua. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Hari Sabtu tanggal 27 Januari jam 10 onsite. Kita mengikuti seminar monoteisme bagian 5. Menyingkap kata esa. Mari kita bangkit berdiri. Bapakku, tolong aku hidup kudus, tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu. Hanya oleh kuasa-Mu. Tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil. Haleluya. Yang mustahil. Pendeta Cornelis Kiong menutup dalam doa berkat. Mustahil bagimu Tuhan. Yang mustahil bagimu bersalah. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang
tiada yang mustahil bagimu. Yang mustahil bagimu, besarlah kuasamu.